kalau yang Terima kasih Anda diusulkan. masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya akan kembali lagi ya ke Bang Panel Baalus selaku Bendara Umum Projo. Bang Panel, ini kita tahu ya bahwa Presiden Jokowi kan beberapa saat yang lalu memanggil ketua umum partai-partai koalisi Indonesia Maju ke istana untuk konsolidasi pilkada. Jadi kalau bisa koalisi itu 4+1 itu udah ada. Kan Pak Jokowi sudah mengakui. Iya, Pak Zulkifli Hasan juga sudah mengakui dipanggil Presiden bahas pilkada. Anda nggak ikut pertemuan nggak apa-apa. Ketum-ketum itu udah mengakui. Pertanyaan saya, berarti kan upaya konsolidasinya Pak Jokowi di koalisi Indonesia Maju itu nggak terbukti, nggak berhasil. Buktinya partai-partai, iya buktinya partai-partai Golkar, Gerindra itu bisa pilihannya beda-beda. Iya, saya nggak tahu bahwa Pak Jokowi ngumpulin partai-partai di istana tanggal berapa. Tapi kan tadi Anda mengatakan bahwa Kim supaya sama-sama. Apa yang diomongin saya nggak tahu, gitu loh. Tapi kalau ditanya Projo dengan Pak Jokowi, dia ketua Dewan Pembina. Jadi kita ketemu lah di keyword, di kata kunci keberlanjutan, penting. Nah, pilkada serentak ini adalah distribusi kekuasaan di daerah, jadi itu juga penting keberlanjutan di daerah. Yang nantinya diharapkan tadi kata Bang Rija sejalan dengan kebijakan-kebijakan di pusat, gitu loh. Projo dukung kader Gerindra ada, Projo dukung kader Golkar ada, Projo dukung kader bukan Golkar bukan Gerindra ada, PSI ada, di Lampung. Kemungkinan di Lampung kita dukung. PDI Perjuangan juga ada. Kita dukung Gerindra PSI di situ mungkin ya, gitu loh. Di Sumatera Utara ada, gitu loh. Dan semua yang berkomunikasi dengan Projo dan bisa jadi ya tokoh-tokoh daerah tersebut belum punya dukungan dari partai politik, pasti Projo akan menyarankan mereka untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan partai-partai. Pertanyaan saya, upaya konsolidasinya Pak Jokowi terhadap Kim untuk pilkada serentak berarti ya nggak semudah itu. Buktinya partai-partai ini beda pilihan di pilkada. Iya, yang diharapkan semudah itu tuh apa? Yang dibilang semudah kan bisa itu berbagi katanya, dibagi. Jadi jangan semuanya gitu. Dominasi Golkar. Jadi Gerindra dikasih, Demokrat dikasih. Maksudnya berhasil konsolidasi itu 545 seragam gitu. Ya enggak. Nanti kalau Kimnya bersatu mengkristal semua di semua lini, nanti lawan kota kosong. Nggak jadi demokrasinya berkualitas kata Toto tadi. Kan begitu. Gitu loh. Jadi tetap harus disisakan. Misalnya di Sumatera Utara udah 8 ini yang dukung Bobi. Jangan sampai PDI nggak majuin calon, itu nggak menarik gitu loh. Mungkin partai-partai itu berpikir berat melawan mantu presiden. Ya, nah itu juga membuktikan bahwa keluarga Pak Jokowi tanpa didukung PDI juga ternyata didukung banyak partai gitu loh. Itu fakta gitu loh. Nanti kita cek setelah Pak Jokowi udah nggak menjabat ya. Apakah masih dapat dukungan dari partai-partai itu? Dari dulu juga semua orang ngomongnya nanti kalau udah mau turun juga pasti turun. Popularitas ternyata nggak turun-turun. Itu cara berpikir linier. Orang-orang yang begitu pasti kalah, pasti gagal gitu loh. Oke. Mbak Nana, boleh. Masih panas hati ya. Mbak Nana, boleh saya tambahin sedikit ya? Jadi pertanyaannya itu kan seolah-olah Pak Jokowi yang memanggil ya. Memang Pak Jokowi memanggil. Seolah Pak Jokowi yang memberikan instruksi ya. Tapi faktanya yang ada itu adalah begini. Kalau memanggil memberikan instruksi, ini akan menjadi linear dengan Pak Jokowi juga seolah-olah menyodorkan nama Mas Kaisang. Makanya ini agak sensitif buat saya. Jadi yang benar itu adalah kayak gini, Koalisi Indonesia Maju itu selalu berkomunikasi secara intensif. Saya hari Senin bertemu Mas Kaisang dan beliau menyatakan beliau ketemu seminggu sekian kali dengan Bang Dasko. Ya, untuk membicarakan transisinya kah dan lain-lainnya kah gitu ya, dan di situ nggak melibatkan Pak Jokowi sama sekali. Pertanyaan saya, nah apabila kemudian Pak Jokowi ya bertemu dengan Kim, termasuk PSI juga kadang-kadang bertemu dengan Kim bahkan semenjak 2014, itu kaitannya dengan berkonsultasi. Nah konsultasi inisiatif kami sendiri ya, dipanggil itu berbeda konotasi ya. Kalau dipanggil maka dia inline dengan Pak Jokowi memberikan instruksi, maka inline dengan Pak Jokowi menyodorkan nama. Nah inilah yang harus kita luruskan dulu persepsinya. Pak Jokowi
tidak pernah cawe-cawe dalam artian urusan partai mempartai ini. Dan Pak Jokowi sudah sering banget memberikan statement di media bahwa itu urusan partai. Oke. Ya, tapi kalau partai mau berkonsultasi, jangankan partai, ditanya urusan menteri, Pak Jokowi bilang itu hak prerogatif presiden. Tapi kalau dimintain pendapat Pak, ya kalau dimintain pendapat justru salah kalau saya nggak memberikan saran, masukan. Oke. Nah, jadi yang benar seperti itu Mbak. Jadi bukan memanggil sekali lagi Tapi itu partai-partai diakui ini loh oleh berkonsultasi. ketua umum. Sekarang pertanyaan saya, ketua umum Anda ikut nggak pertemuan Kim tanggal 28 Mei itu? Itu yang di istana? mana? Di Istana Bogor, di mana semua ketua umum Kim itu ada. Ya, dan Itu saya Mas Kaisang ada nggak dalam pertemuan itu? Enggak, Mas Kaisang nggak ada. Tapi nggak ada. Berarti tapi Kim saya nggak ada. tapi saya tahu persis karena kita di Kim itu kan berkomunikasi juga. Ya. Kita nggak hanya dengar dari media bahwa di situ Kim itu yang mau berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Zulkifli Hasan bilang dipanggil sama Presiden Jokowi. Enggak. Dan membahas Itu pilkada. maksudnya saya nggak tahu Pak Zulkifli Hasan bilang apa. Saya dengar Pak Zulkifli Hasan itu mengusulkan beberapa nama RK dengan Mas Kaisang. Ya. Iya. Tapi bahwa beliau dipanggil Pak Jokowi saya nggak mendengar itu. Oke. Karena sudah membahas soal Mas Kaisang dan juga Pak Ridwan Kamil, begitu ya, saya akan putarkan terlebih dahulu. Ini pernyataan salah satu surveyor temannya Mas Toto ya, karena Carta belum ngeluarin surveinya. Ini indikator udah ngeluarin surveinya tentang Pilkada Jawa Barat. Kita lihat. Golkar untuk mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat sangat masuk akal. Ya, karena bagaimanapun Ridwan Kamil punya potensi cukup lumayan untuk memenangkan kontestasi elektoral di Jawa Barat. Dan buat Golkar, ya, membawa Ridwan Kamil ke Jakarta belum tentu membawa kesuksesan. Sementara Golkar akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan posisi nomor 1 di provinsi paling padat se-Indonesia. Oke, itu tadi pernyataan dari Direktur Eksekutif Indikator Politik ya, Burhanuddin Muhtadi, temannya Mas Toto, tentang survei di Pilkada Jawa Barat. Pertanyaan saya ingin ke Bang Riza. Bang Riza, publik dan sebagian elit kemudian bertanya-tanya dan mencurigai bahwa ini jangan-jangan Gerindra mendorong Ridwan Kamil ke Pilkada Jakarta atau ke Pilgub Jakarta itu untuk menghilangkan kompetitornya Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Itu memberikan keuntungan loh untuk Gerindra. Jadi yang pertama sekali lagi ketika Gerindra ya, Bang Dasko menyampaikan Gerindra mengusung, mencalonkan, merekomendasikan Bang Emil, nggak ada hubungannya dengan Jawa Barat, nggak ada hubungan dengan Kang Deddy. Kebetulan saja posisi Kang Deddy di bawah Kang Emil ya. Nggak, dalam politik nggak ada kebetulan Bang. Enggak, ini kan kebetulan posisi seperti itu. Artinya kalaupun Kang Deddy di bawah sekalipun juga tetap ini dibawa ke sini gitu. Jadi apakah posisi Kang Deddy dekat sekali, sedang atau jauh itu nggak ada hubungan. Kami hanya melihat bahwa DKI termasuk provinsi yang penting bagi keberlanjutan ke depan karena transisi dari DKI ke IKN itu menjadi penting. Belum lagi hal-hal yang lain ya. Apalagi DKI epicentrum dan sebagainya. Jadi penting dan kami melihat bahwa salah satu calon yang potensial didorong ya sementara ini yang ada yaitu Kang Emil. Sama gubernur di Jawa Barat, punya prestasi sebelumnya wali kota, Jawa Barat dengan DKI sangat dekat, komunitas Jabar juga banyak di DKI. Jadi banyak faktor lah kenapa Gerindra melihat bahwa Kang Emil boleh nih dibawa ke DKI Jakarta. Pertanyaan saya, menguntungkan dong buat Gerindra kalau Kang Emil nggak ada di Jawa Barat? Menguntungkan nggak buat Deddy Mulyadi dan Gerindra? Ya tentu kalau hitungan kalkulasi menurut berdasarkan survei, itu tidak salah kalau ada berpendapat seperti itu. Tapi sekali lagi saya setuju tadi, Bung Dev tadi, bahwa kita ini coba deh, saya juga ingin mengajak, kemarin kita udah diskusi juga. Ke depan ini kalau kita ingin mengusung satu pasangan calon, jangan selalu hasil survei dijadikan satu faktor utama. Itu faktor setuju. Mari ke depan dalam era demokrasi ini kita siapkan ya kader-kader terbaik yang punya kualitas, yang kita pastikan ketika menjadi kepala daerah, ya mohon maaf bangsa ini maju, daerah maju dan tidak ada korupsi. Fakta membuktikan bahwa semua pilkada-pilkada yang dimenangkan oleh kepala daerah yang menang secara survei juga banyak yang berujung pada pertanyaan saya gini ya, kepada Bang Riza, korupsi, ya, bahwa di penjara, di beberapa ditahan. lembaga Coba survei, ke depan saya ingin mengajak kita semua masyarakat bangsa, para petinggi, para konsultan, lembaga survei kita semua. Coba dong, oke, survei boleh menjadi salah satu faktor, tapi faktor coba pelajari karakternya, ya kepemimpinannya, kinerjanya, ya. Integritasnya dan itu menjadi penting. kinerjanya nggak bagus di Jawa Barat. Tingkat kepuasannya 86% loh. Itu kan baik. Menurut warga Jawa Barat. Saya tidak bicara. Gerindra nggak dorong Ridwan saya Kamil tidak di Jawa bicara Barat, Kang Emil. Saya bicara untuk semua. Mari kita semua
tidak saja melihat faktor elektabilitas menjadi satu faktor yang dominan. Coba ke depan kita perhatikan integritas menjadi nomor satu harusnya. Kinerja menjadi urutan berikutnya. Faktor elektabilitas itu kan turunan. Gitu. Jadi kalau kita bersepakat ini ya, mendorong calon-calon terbaik ya, dengan kinerja, dengan integritas yang baik, dengan prestasi yang baik, sekalipun surveinya mungkin belum baik, itu kan bisa saja. Ini ke depan penting. Karena kita lihat juga jangan sampai ke depan nanti ketika kepala daerah terpilih, tahu-tahu berujung pada masalah-masalah korupsi dan sebagainya. Bahkan itu kan Partai Golkar juga sempat memberikan surat tugas ke RK di Jakarta. Bahkan Gerindra kan mendukung itu jadinya kan. Ya memang kita tidak salah. Kenapa? Karena memang Golkar sendiri mempersiapkan RK di 2 provinsi. Kami melihat bahwa RK punya peluang, kesempatan yang baik tidak hanya di Jawa Barat. Harus jujur memang peluang RK di Jawa Barat lebih besar daripada Jakarta. Itu tidak bisa dinafikan. Ya orang gubernur di situ 5 tahun wajar. Tapi kami melihat tidak mustahil. Bahkan mungkin Kang Emil bisa menang di Jakarta. Dulu Pak Jokowi dengan survei yang kecil dari Solo masuk ke Jakarta. Tapi kalaupun nanti misalnya Golkar kemudian ingin membawa Ahok dari Babel masuk Jakarta. Pak Anies dari menteri udah diganti lagi masuk Jakarta ya. Sandi Uno ya kan belum di politisi masuk jadi. Jadi Gerindra lebih ingin mendorong Ridwan Kamil di Jawa Barat, di Jakarta. Kami bukan ingin memaksakan kehendak, kebetulan saja penerawangan kami, penglihatan kami, calon yang kami anggap baik, yang bisa berkompetisi di Jakarta untuk melawan calon-calon yang ada adalah Kang Emil. Sederhana saja gitu. Jadi nggak usah berlebihan dihubungkan dengan Kang Deddy supaya mulus, kemudian memaksakan Kang Emil di Jakarta. Enggak, ini kan pendapat. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya yang memutuskan sampai Kang Emil sendiri sebagai pribadi. Pada akhirnya Golkar yang kami hormati. Pada akhir Kim yang kami hormati. Jadi kami sangat menghormati. Sekali lagi Pak Prabowo orang yang baik, yang bijak, yang negarawan. Diserahkan nanti pada keputusan bersama. Dan Kim sedang mengkalkulasi supaya Jakarta dan Jawa Barat menang. Bang Dev, bahwa berdasarkan penerawangan Gerindra ya, ini Ridwan Kamil bisa nih punya peluang untuk menang di Jakarta. Tapi dari survei internalnya Partai Golkar dilihat bahwa peluang kemenangannya lebih tinggi di Jawa Barat dan itu menguntungkan untuk Partai Golkar. Ya kan juga bisa menguntungkan untuk pemerintahan yang berikutnya, gitu kan. Kalau kita pasti menang di Jawa Barat, kenapa masih coba-coba, gitu kan. Kalau misalnya kemungkinan besar menangnya di Papua Barat, ya pasti kita dorong di Papua Barat. Ngapain dorong ke Kalimantan Tengah, gitu kan. Nah, ya pasti aja. Nah, dan nantinya kan juga harus ada kesepakatan semuanya. Ya, baik dari Golkar ataupun juga para mitra-mitra yang lainnya. Jadi untuk Golkar sendiri lebih aman, lebih safe kalau misalnya Ridwan Kamil didorong ke Jawa Barat meskipun nanti akan head to head dengan Deddy Mulyadi ya. Tadi kan saya udah bilang, yang pasti belum tentu head to head. Belum tentu. Bisa juga bergabung. Lo kayaknya lebih dari ketua umum. Golkar pengen mau tapi Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi. Yang penting paketnya ini pasti menang. Daripada coba-coba terus akhirnya daripada coba-coba ke daerah lain. Nggak dapat dua-duanya. Nah, lebih baik kita dorong yang pasti menang. Gitu. Tapi Golkar nggak merasa ini ya, kok Gerindra ini ngotot sekali mendorong kadernya, mendorong kader Golkar untuk ke partai mana yang nggak Pilgub ngotot? Jakarta. Partai mana yang tidak ingin memastikan kader-kadernya semua mendapatkan posisi terbaik? Justru kalau nggak salah tuh partai. Iyalah, ngapain kita berpartai kalau kita nggak bisa dapat posisi? Kita berpolitik berpartai apa? Untuk mengejar posisi. Posisi untuk apa? Untuk melayani rakyat. Saya ingin tanya lagi ya, berarti penegasan untuk pemerintahan ke depan berarti Golkar nggak masalah melepaskan Jawa Barat? Enggak, tunggu dulu. Kan kembali lagi kita mundur lagi. Ini yang kita kejar adalah menang. Ya, menang. Berarti nggak masalah dong yang menang mau Gerindra, mau Golkar, nggak ada masalah? Kita mau menang dulu, mau menang. Calon-calon yang kita dorong itu pasti yang menang. Partai ingin menang, bukan Kim ingin menang. Jadi partai ingin menang? Lah, ya. Bukan Kim ingin menang? Golkar itu kan adalah bagian dari Kim. Ya, seperti kayak PSI. Jadi Golkar mau nggak ngalah Gerindra, demi Kim menang? PAN, Demokrat. Ya. Kalau Golkar menang, Kim menang. Gerindra menang, Kim juga menang gitu loh. Jadi semuanya pasti menang. Golkar mau ngalah. Saya mau langsung ke Mas Uki ya. Mas Uki, jadi tadi nggak dijawab nih sama Bang Dev bahwa Golkar mau nggak nih ngalah. Dari tadi pokoknya Kim yang menang, tapi Golkar atau Gerindra nggak dijawab tadi yang mau ngalah. Tapi saya ingin tanya bahwa di tengah-tengah soal Ridwan Kamil tarik-menarik ke Jakarta atau ke Jawa Barat, terutama ke Jakarta ya, nama ketua umum Anda itu diuntungkan loh di sini karena infonya akan dipasangkan dengan Iya, bukan Ridwan infonya, Kamil. ini sudah terang-terangan ya Bang Zulhas yang mengatakan ya RK Kaisang, kemudian walaupun Bang Zulhas belakangan itu mengatakan Mbak
Zita Kaisang ya. Dan Pokoknya ketua umum Anda diuntungkan lah. Dan sebelumnya PKB juga sudah mengatakan insya Allah Anies Kaisang menang ya. Sebelumnya juga ada di Surabaya, sebelumnya juga ada di Bekasi dan lain-lain ya. Tapi yang jelas ini kan nggak dari PSI ya. Dari PSI sendiri proses internal sedang berlangsung. Jadi di DKI atau yang sekarang disebut DKJ itu baru saja kami menerima rekomendasi dari Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, juga Kepulauan Seribu, juga pusat ya. Dan betul nama Mas Kaisang selalu masuk ya. Dan nama Kang Emil juga selalu masuk. Jadi apa kesimpulannya? Gitu. Nah, nama-nama ini akan dibawa ke DPW provinsi, dalam hal ini adalah DKI atau DKJ Jakarta, yang dimana kemudian mereka akan merumuskan ya nama-nama itu menjadi di shortlist lah singkatnya ya, yang untuk kemudian diajukan ke DPP, lalu DPP membahas ini secara serius internal di ruang sempit ya, untuk kemudian merumuskan dan kemudian mengajukan 1 atau 2 nama sebagai gubernur atau wakil gubernur. Tapi yang jelas ya, nama Mas Kaisang sudah masuk bursa ya. Pilkada Jakarta. Kalau kemarin-kemarin saya selalu menampik, kita pernah membahas ya. Dan sekarang nama Mas Kaisang sudah masuk bursa Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta di DKI atau di Jakarta ya. Sementara di Jawa Tengah ini DPD tingkat kabupaten kota ini belum menyerahkan hasil rekomendasinya. Jadi kepada lebih DPW Jawa one step Tengah. ahead ataupun lebih satu langkah lebih maju Secara ini di kronologis iya. Jakarta ya. Secara kronologis iya. Cuma kan kita nggak beradu pace. Kita lihat nanti yang mana yang lebih cocok ya, kecocokannya, penerimaan publik kepadanya di daerah tersebut ya dan lain-lain. Tapi kalau Pan maju di Jakarta pengennya sama Ridwan Kamil ya. Itu belum tentu, Cuman yang jelas nama Kang Emil selalu ada di setiap ya, di situ kan ada 5 plus 1 ya, 5 kabupaten kota plus 1 kabupaten ya. Nama Kang Emil selalu ada. Oke, saya mau ke Mas Toto ya. Mas Toto, Anda melihat bahwa perbedaan pilihan terutama di daerah strategis seperti Jakarta dan Jawa Barat, terutama Jawa Barat ya, antara Golkar dan juga Gerindra ini apakah berpotensi menegangkan hubungan di internal koalisi Indonesia Maju? Atau ini akan menjadi ya biasa aja? Bisa guyup gitu nggak mungkin ya? Gini, saya pengen nerusin dulu tadi istilah Bang Riza. Saya sepakat bahwa kita nggak bisa berpatok hanya pada survei. Ada variabel lain yang sifatnya lebih kualitatif. Makanya saya punya konsistensi misalnya ketika ikut mendorong nama yang disurvei tinggi. Tapi kalau dia pernah misalnya menjadi tersangka atau terdakwa korupsi, jangan didukung. Kalau itu berbau politik dinasti, walaupun survei tinggi juga menurut saya kalau bisa jangan didukung. Termasuk dalam Pilpres. Terkait dengan pertanyaan Nana tadi, ya balik lagi tadi Nana. Kalau bicara tadi, Dave sebenarnya sudah nyeletuk spontannya itu kan adalah tetap dari sisi urutan, ini kan bicara mengenai bagaimana partai ingin menang. Kalau mau ditaruh lagi ada kemudian syarat lainnya adalah sebisa mungkin kader. Itu sudah pasti. Ini logika dalam kaderisasi, bagaimana lanjutan dalam rekrutmen, karir politik, itu seperti itu gitu. Jadi yang saya sebut tadi, halusinasi kalau ada orang mengatakan bisa ada koalisi permanen, apalagi merata begitu ya. Nah, dalam konteks Jabar dengan DKI tadi menurut saya sudah sulit memenuhi sebuah prasyarat bahwa ada koalisi yang kemudian bisa saling bersepakat dan ada yang mengalah di antaranya. Kenapa? Karena sudah ada yang kuat. Kader dari partai tertentu. Yang kedua tidak ada musuh bersama. Beda dengan Jawa Tengah, beda dengan Sumatera Utara misalnya. Jadi menurut saya ya tidak akan dibuka di sini. Pertanyaan Nana itu tentang kartu as. Sesuatu yang ada di panggung belakang semua. Namanya Dave, Bang Riza, panel sama kemudian Uki pasti akan menjawab dengan normatif semua gitu. Tapi ya kita lembaga survei tahu hitung-hitungan ketika kemudian presentasi hasil survei, mereka berbicara mendahulukan kadernya dan sangat menyadari bahwa kemenangan kader ya di daerah tertentu akan itu membantu. Pasti akan mengamankan 50% suaranya di 2029. Dan persaingan antara partai yang kemudian sama besarnya itu terasa memang lebih keras. Dan saya menduga pasti dalam pilkada ini pertarungan antara Gerindra dengan Golkar itu yang paling akan terasa. Oke, jadi nggak bisa dinafikan ya. Meskipun polanya pasti seperti dalam konteks konstelasi kekuasaan. Itu akan saling bergesekan ya di pilkada serentak 2024. Tapi saya nanti akan singgung sedikit ya, karena tiba-tiba tadi sore kita lihat pertemuan antara Ketua Umum PSI Mas Kaisang Pangarep dengan Presiden PKS ini katanya solid di Kim, tapi kok masih lirik-lirik dengan partai di koalisi Kim. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.